现在我22岁了，我跟这 Sekarang 个 saya 安迪 umur 住， 22 然后 tahun. 他还是 Sama 老 AI 了 ini tinggal 要死 dan 了。 AI ini maksudnya kayak sudah tua gitu. 他要死了，是没有人要照顾我，所以我要拿到我的 IC 了。 Kalau udah tua 所以要 nanti 你 udah 们帮 meninggal 我拿 gak 到我 ada 的 yang bakalan IC， ngejaga 然后 dia lagi. 我可以去全部东西我要做的，我可以。 Dia mohon supaya kita semua bisa bantu dia supaya dapet IC atau identification cardnya dia. Hai guys, kembali lagi di channel aku Sally Go, cewek Cina favorit kalian. Oke, hari ini aku akan membahas cerita yang cukup viral di media Malaysia maupun di Indonesia guys. Seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail atau di judul, hari ini kita akan membahas tentang cerita seorang gadis bernama Rohana Abdullah. Cerita ini sebenarnya cukup sedih, cukup mengharukan, tapi ada hikmah di balik dari cerita ini yang aku pengen share ke teman-teman semua. Rohana Abdullah ini merupakan anak dari TKW, yaitu tenaga kerja wanita asal Indonesia, yang dulunya ditinggal ibunya karena ibunya harus pulang balik ke Indonesia saat dia umur 2 bulan aja guys. Bapaknya dia orang mana guys? Bapaknya orang Malaysia, diceritakan di sini. Dia ini diadopsi oleh seorang Cina Malaysia yang merupakan laoshe atau guru TK di sekolah di mana dulu TKW itu bekerja. Ibunya Rohana ini bekerja ya. Jadi kita akan nonton bareng-bareng cuplikan dari berita yang aku udah ambil dari 2 source yang berbeda. Terus kita akan bahas bersama-sama ya guys. Ketika itu Rohana yang masih bayi ditinggalkan di sebuah taman kanak-kanak tempat ibunya bekerja. Lalu ia dibesarkan oleh warga keturunan Cina di Malaysia. Kisah Rohana menjadi viral setelah seorang warga keturunan Cina, Chi Hoilan, menceritakan mengenai Rohana yang sudah dibesarkan sejak kecil. Meski Rohana sudah 22 tahun di Malaysia, tetapi ia tak juga mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. C, 83 tahun yang tak menikah, merupakan guru taman kanak-kanak tempat ibu Rohana bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia membesarkan Rohana seperti darah dagingnya sendiri, meski ada yang perbedaan di antara mereka. C menjelaskan, ia dan Rohana memiliki perbedaan keyakinan, sehingga ia mengirimnya untuk belajar agama Islam. C juga memastikan Rohana belajar dasar-dasar Islam dari sekolah dan interaksi dengan semua orang di sekitarnya. Ia menjelaskan kini dirinya sudah tua dan ingin melihat Rohana menikah sebelum meninggal dunia. Oke, kenapa kalian gak nanya di sini bahwa loh kalau seandainya ibunya adalah Cina, terus dia diadopsi pas umur 2 bulan, gak ngerti apa-apa gitu, kenapa gak dididik Chinese way aja atau gak dididik dengan agama kepercayaannya si ibu Cina ini? Kenapa gak seperti itu? Coba. Jadi alasannya adalah karena di Malaysia sebenarnya kalau Melayu itu udah otomatis Muslim guys. Jadi mungkin dia mau respect juga karena dia lihat bahwa anaknya ini merupakan anak Melayu. Jadi dia respect dan mendidiknya dengan Muslim way dan menyekolahkannya juga sesuai dengan kepercayaan yang seharusnya gitu di Malaysia, seperti itu. Dia nggak melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang nggak mau diadopsi atau apa. Dia bener-bener kasih sayangnya tulus sebagai ibu. Jadi banyak orang salut sih guys karena ini. Gila, patut di tepuk tanganin, diacungin jempol sih guys. Ibu Rohana adalah orang Indonesia yang menikah dengan pria setempat lalu menghilang saat Rohana lahir. Rohana yang kini telah dewasa mengatakan saat ini memiliki masalah kewarganegaraan lantaran ibunya orang Indonesia sementara sang ayah sudah menghilang sejak ia masih kecil. Ia menyebut telah mengajukan kewarganegaraan Malaysia pada 2016 namun hingga saat ini tak ada respon. Jujur aja, birokrasi di negara tetangga kita yaitu Malaysia dan di Indonesia agak kayak kakak adik 11-12. Aku nggak akan bilang jelek atau bagus, kalian bisa nilai sendiri. Tapi jujur aku bukan cuma sekali dengar kasus seperti ini di Malaysia, karena aku pernah kenal seseorang yang juga merupakan anak angkat
anak adopsi gitu dari keluarga di Malaysia. Dia diangkat oleh keluarga Chinese dan dididik Chinese way. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dia sampai gede pun belum mendapatkan IC. IC itu adalah Identification Card atau KTP kalau di Indonesia ya. Oke, lanjut. Aku akan membahas, ini adalah suatu cuplikan berita dari harian Metro yang merupakan berita Malaysia ya guys. Sejak daripada kecil lagi memang dah proses. Cumanya bila dah melangkah usia 12 tahun tu barulah realize yang benda ni bukan satu benda main-main. Di Malaysia itu kita udah bisa mendapatkan IC atau Identification Card saat berumur 12 tahun guys. Jadi bayangin aja teman-teman kalian semua di umur 12 tahun udah punya IC, udah punya KTP, sedangkan kamu satu-satunya belum punya. Jadi banyak keterbatasan kalau nggak punya IC ini. Yang macam susah nak dapat dan kena proceed ke another level lah. Cumanya tak boleh nak buat sebab sangkut dekat belah ayah lah kan. Dan mak pun bukan orang sini. Oke, dia bilang sangkut dekat ayah, mak juga bukan orang sini. Jadi sebenarnya Malaysia itu ikutin, kalian pernah belajar di PPKN nggak? Kayak Yus Soli dan Yus Sangwin. Jadi Malaysia itu pakainya Yus Sangwin ya harusnya. Jadi Malaysia itu ngikutin dari keturunan, bukan dari tempat dia lahir. Kalau di Indonesia kan asal kalian lahir di mana, kalian bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kan. Kalau di Malaysia itu nggak seperti itu guys. Tapi seharusnya dia bisa dapat karena ayahnya ini adalah orang Malaysia. Yang jadi masalah itu karena dia diadopsi dan nggak tahu ayahnya itu siapa gitu kan, dan di mana juga nggak tahu gitu kan. So bila dah umur masa masuk sekolah menengah, adalah cikgu kaunseling yang tolong. Itu pun tolong tu disebabkan saya dah tak boleh nak teruskan pembelajaran masa tingkatan 4. Kalau tak macam kita tunggu je lah keputusan daripada JPN. Tapi disebabkan once dah tak boleh sambung tingkatan 4 tu, barulah macam fikir inisiatif lain. Pergi balik, turun naik JPN, tanya macam mana. So JPN pun kata boleh pergi ke Jabatan Pendidikan untuk bayar yang bukan warga negara. Tapi bila pergi sana pun tak boleh nak bayar juga. Kerana status saya tu lah, katanya memang bukan warga negara boleh bayar untuk teruskan persekolahan. Tapi saya punya kes ni tak boleh nak bayar. Dia memang tak galakkan saya untuk bersekolah lah. Kalau nak sambung sekolah tu pun private, macam tu. Nggak boleh sekolah di sekolah government atau sekolah public school ya guys. Harus di swasta. So saya stop tingkatan 4, kira macam dalam bulan 3 macam tu jugalah saya stop. And then saya teruskan dengan tuition sendiri, belajar sendiri, and then ambil SPM secara persendirian. Tuition tuh kayak les gitu. SPM itu semacam kayak ujian nasionalnya kita, UN gitu. Itu SPM buat mereka. Jadi benar-benar ujian yang penting, paling penting gitu loh. Kalian harus paham juga bahwa nggak punya kewarganegaraan itu adalah hal yang menderita banget sih sebenarnya gitu. Jadi mau ngapa-ngapain susah, nggak bisa beli rumah, nggak bisa buka bank account, nggak bisa nikah malah, nggak bisa pergi ke luar negeri, mau jalan-jalan travel pakai pesawat susah gitu kan, harus ada surat khusus dan segala macam. Dan mau ngapa-ngapain tuh sama sekali nggak bisa atau sulit gitu, dipersulit juga. Mau kerja pun nggak bisa gitu karena nggak ada status kewarganegaraan, kamu tuh orang mana, nggak ada yang mau ngakuin gitu. Jadi company atau jangan kan company deh, kerja di sembarangan tempat biasa aja pun belum tentu mau terima kamu gitu loh. Jadi kasihan banget sih sebenarnya guys. Oke guys, jadi kenapa aku angkat berita ini dan aku mau ceritakan ke kalian semua dan diskusi bareng-bareng ke kalian. Karena aku lihat bahwa begitu besar toleransi dan begitu indahnya toleransi kalau itu ada di dalam diri kita semua ini. Gak peduli agamanya apa, gak peduli rasnya apa, tapi kalau kita emang hidup saling rukun, saling menghargai,
Itu adalah makna kemanusiaan sebenarnya, guys. Apapun itu, kita tuh sebenarnya deep down semua sama, guys. Dalam kita ini tuh sama, yaitu kita sama-sama manusia. How good the world would be, meskipun itu impossible sih, guys. Aku tahu aku itu gak bisa terlalu idealis karena dunia ini gak bisa semuanya dipenuhi oleh orang baik. Tapi gak apa-apa. Dengan aku masih percayanya banyaknya orang baik di dunia ini, aku yakin bahwa banyak orang baik di luar sana. Kita itu mandang bahwa kita sama-sama manusia. Itu intinya. Oke guys, dengan itu aku menutup video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe video ini. Membantu banget buat aku. Dan aku harap bisa ketemu kalian lagi di video aku berikut-berikutnya. Jangan lupa juga komentar kalau kalian ada pertanyaan lain. Dan aku akan coba untuk menjawab. Oke guys, makasih, bye-bye.